tenang dengan dunia bijak. Ampun, mulai. Oke anak-anak siap ya. Kalau sudah siap nggak ada yang bersuara. Dia nggak ada suara. Upacara memperingati Hari Kartini Senin tanggal 22 April tahun 2024 dimulai. Pemimpin barisan menyiapkan barisannya masing-masing. Pemimpin upacara dimasuki penghargaan peserta upacara. Balik sampai barisan. Balik sambil barisan. Istirahat di tempat. Rat. Pembuat upacara memasuki lapangan upacara. Siap. Rat. Hormat. Rat. Tegap. Rat. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara. Bangun upacara dalam rangka peringatan Hari Kartini tahun 2024. Siap. Mulai. Laksanakan. Laksanakan. Pengibaran bendera sang merah putih.
Hormat! Rek! Tegak! Rek! menyebarkan cinta. Marilah anak-anakku sekalian, para peserta upacara, anak jaga para pahlawan, terutama kepada pahlawan emansipasi wanita. Ini kita mulai. Selesai. Pembacaan teks Pancasila diberikan semua peserta upacara. Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan teks pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 'Amanat Pengguna Upacara. Untuk amanat istirahat di tempat. Selamat pagi, anak-anak. Mana kabarnya, sehat? Alhamdulillah. Pada pagi hari ini, yang pertama-tama yang terhormat kepada Ibu Pengawas Yayasan SD Kecamatan Sumber, Ibu Brenda Helena. Yang terhormat Bapak dan Ibu Guru di Negeri Sukoharjo yang saat ini menjadi semua petugas upacara. Jika pertama kali, marilah kita mengucapkan puji syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana pada pagi hari yang cukup redup ini kita bisa melaksanakan upacara bendera dalam rangka Hari Kartini. Salam dan salam tidak lupa kita haturkan ke junjungan kita Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita tunggu syafaatnya sampai surga. Anak-anak itu jangan rame dulu. Kelas 2 jangan rame dulu. Coba dengarkan, kalau dalam upacara
penampilan yang berbeda. Tugasnya terdiri dari Bapak Ibu guru. Kemudian kalian berpakaian adat. Berpakaian yang putri-putri itu seperti pakaian tradisional. Kamu mengerti enggak? Anak-anak mengerti enggak? Kenapa harus memakai upacara kok memakai baju tradisional? Tahu enggak? Karena Hari Kartini. Ada lagi? Karena apa? Karena kita memperingati hari kelahiran Ibu Raden Ajeng Kartini. Siapa beliau itu? Ada yang tahu? Ayo kelas 6 mosok gak ngerti. Siapa beliau? Beliau adalah pahlawan emansipasi wanita. Untuk sekedar mengingat saja, jadi Ibu Raden Ajeng Kartini itu mendapat julukan sebagai pahlawan emansipasi wanita. Kenapa beliau kok mendapat julukan seperti itu? Karena beliau telah banyak berjuang, berusaha untuk menyamakan hak kaum wanita dengan kaum pria. Beliau lahir tanggal 21 April 1879 di Kota Mayong. Mayong itu mana? Hah? Jepara. Oh, Jepara. Beliau adalah pada zamannya adalah seorang priayi keturunan bangsawan yang bisa bersekolah di sekolah Belanda. Ya. Jadi pada waktu itu bangsa Eropa Belanda mendirikan sekolah itu yang khusus sekolah ya orang-orang Eropa saja. Seandainya ada dari kaum pribumi adalah orang-orang bangsawan, orang kaya. Dan beliau itu Ibu Raden Ajeng Kartini itu adalah putra dari seorang bupati Jepang. Dia bisa bersekolah. Karena untuk kaum perempuan itu satu-satunya adalah Raden Ajeng Kartini dari kaum pribumi. Tapi pada usia 12 tahun Raden Ajeng Kartini sudah dipingit, tidak boleh bersekolah lagi. Tapi beliau tidak putus asa. Beliau tetap melakukan apa yang dicita-citakan itu agar tercapai. Di dalam lingkup keluarga keraton kabupaten itu kelas 2 kenapa kok ramai sekali? Ya. Dalam lingkup kabupaten itu Raden Ajeng Kartini mengajar. Terdiri dari siapa saja? Ya para putra putri-putri itu. Ada yang dari keluarganya pembantu dan sebagainya ya. Jadi mereka diajari belajar membaca, menghitung, menulis, mengaji, bahkan memasak, menyulam dan kegiatan lain ya. Jadi itu cita-cita dari Ajeng Kartini. Tidak lupa dia juga selalu curhat. Dia menuliskan isi hatinya lewat surat. Pada itu sahabatnya yang ada di negeri Belanda yaitu Abing Danom ya. Abing Danom ini menanggapi surat-surat dari Raden Ajeng Kartini. Suratnya ditumpuk jadikan buku. Dan ketika Ibu Raden Ajeng Kartini telah menikah dengan ini Bupati Rembang, beliau dikaruniai seorang putra hanya Raden Susalid. Raden Ajeng Kartini 4 hari setelah melahirkan itu beliau meninggal ya karena AIDS. Jadi Raden Ajeng Kartini itu usia muda, usia 25 sudah dipanggil menghadap Allah ya. Tapi perjuangannya sangat luar biasa, menggerakkan hati seluruh umat kaum perempuan seluruh Indonesia. Sangat membanggakan sekali karena pada usia yang begitu muda sudah bisa mencetak, membuat nama baik, membuat prestasi
prestasi sebagai salah seorang pejuang kaum wanita lah Raden Ajeng Kartini. Ini semangatnya perlu kita contoh, kita teladani, ya, kita cita-citanya setinggi mungkin, ya. Kemudian surat-surat yang dikirimkan dari Raden Ajeng Kartini dibukukan oleh sahabatnya tadi, Tuan Abendanon, ya. Dan buku itu diberi judul, ada yang tahu? Judulnya apa? Tulisan R.A. Kartini itu, Tania? Ada yang tahu nggak surat yang dikumpulkan tadi? Judulnya buku surat yang dikumpulkan tadi judulnya habis gelap terbitlah terang 100 untuk Salmania. Itulah, ya, itu adalah perjuangan dari beliau Raden Ajeng Kartini. Kita teladani sampai saat ini banyak sekali kaum wanita yang sudah menjadi pejabat-pejabat tinggi, menjadi ibu-ibu yang berhasil mendidik putra-putri. Ada yang jadi presiden, ada yang jadi bupati, gubernur dan sebagainya. Seperti yang berdiri di hadapan kalian ini, ibu-ibu pejuang era Kartini ini, kita melanjutkan ini termasuk Bu Titi yang ada di depan ini jadi guru. Seandainya dulu tidak ada pejuang Raden Ajeng Kartini, Bu Titi pasti sudah di rumah saja nyambel, ya, nyambel. Tapi sekarang tidak, sekarang sama, ya, sejajar, bahkan sejajar dengan kaum. Ini juga kita sangat berterima kasih nih kepada Ibu Pengawas yang kebetulan hadir, ya, Ibu Anita Herlina. Ini sangat mensupport kami, sangat membahagiakan di saat kita mengadakan upacara lain daripada yang lain ini. Kebetulan Ibu Pengawas hadir. Terima kasih Bu Anita. Kita bangga sekali, kita senang, ya, oleh Ibu Pengawas. Sekiranya ini saja dulu ya anak-anak, karena habis ini nanti kalian akan mengadakan kirap keliling desa, ya. Nah, jadi siap-siap saja. Habis itu kita juga akan mengadakan lomba-lomba yang sederhana. Nanti yang mengikuti anak-anak laki-laki, ya, yang ikut meramaikan dan merayakannya. Demikian amanat dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyanyikan lagu nasional yang kita terkenal.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi nafsuhu rabbana lahul hamdu wa nabiyyi lillahi Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, berkenanlah hari ini kami melaksanakan upacara. Berikanlah pada jiwa kami supaya menjadi pribadi yang jujur, disiplin dan bertanggung jawab. Ya Allah yang Maha Pemurah, limpahkanlah rahmat-Mu kepada kami, pemimpin-pemimpin kami, pendidik-pendidik kami, serta para pahlawan kami. Terimalah amal bakti mereka, ampunilah segala dosa dan kesalahannya. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati wa salamun alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum. Lapor, upacara telah dilaksanakan. Laporan. Penghormatan umum. Kepada pembina upacara. Hormat! Dan tegak! Dan Pembina upacara melakukan lapangan upacara. Barisan